Assalamualaikum Sampurasun, balik lagi di Satwa Sunda Channel. Nah, saya tadi sedang memberi makan leopard gecko saya. Beberapa sedang diberi makan dan saya dikejutkan dong. Saya melihat satu indukan kita atau satu betina si leopard gecko dia bertelur. Nah, sebetulnya ini dia sudah bertelur 2 kali, kemarin sudah bertelur 2 kali. Dan pas ketika mau mengambil, saya tadi ini mau ngambil inkubatornya, tiba-tiba pas saya mau mengambil box inkubatornya, dan ternyata yang pertama bertelur, yang pertama dikeluarkan telurnya dia sudah menetas. Nah, ini ini dia bertelur lagi 2. Jadi totalnya 6 sama ini, 6 sama yang ini yang baru. Itu yang pertama dia keluar 2. Terus keluar lagi 2 dan ini keluar lagi 2, jadi 6. Tuh. Ini juga indukan sudah lama banget nih di kita, udah dulu pernah menghasilkan berapa ekor, baheula lagi genepnya. Dulu juga pernah 8. Oh iya, oh ya, baheula 8 ya. Dulu menghasilkan sekali produksi dia menghasilkan 8 telur menjadi 8 ekor. Dan sekarang dia baru keluar 6, tapi enggak langsung begitu keluar semua. Jadi dua biji, nanti selang beberapa minggu atau beberapa hari dia keluar lagi 2 lagi, atau kadang 1 juga. Nah, ini telur yang pertama dia sudah menetas nih, lihat. Lihat. Tuh. Ada kelihatan deh. Nah, saya tutup aja dulu, takutnya lompat. Dan sekalian memindahkan ini, dan barangkali teman-teman juga pengen tahu gimana sih caranya menyimpannya atau menginkubatornya. Kita lanjut saja di sini. Sempit juga sih, terus juga ini belum beneran. Acak-acakan banget, lihat, acak-acakan. Ini sedang direnovasi lah agar bisa santai-santai di sini. Ya, studio musik. Dan sekarang bawa keluar, kita lanjut memindahkan telur dan memindahkan anak yang sudah menetas. Let's go. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah di tempat yang lumayan enak lah tuh. Sekarang lihat, saung juga kan di enak-enak. Jadi agak ada titinggalian. Ada ikan-ikan sekarang, ada ikan-ikan. Nah, seperti biasa, jika kita memindahkan anakan reptil yang baru menetas, anakan gecko lah, ini anakan gecko yang baru menetas, seperti biasa memindahkan anak-anak ular kemarin, kita persiapkan apa ini? Tisu. Bagus. Ini Basah. Tisu basah. Ini box. Nah, sebetulnya box ini terlalu besar untuk satu anakan leopard gecko, atau beberapa anakan pun. Untuk satu anakan leopard gecko ini terlalu besar. Seharusnya setengah ini juga sih udah cukup. Jadi kita tidak ada lagi memakai ini dulu untuk sementara. Nah, kenapa saya bukannya masa harus dikasih kandang kecil? Ya, namanya juga kecil, harus dikasih kandang kecil karena agar nanti ketika dikasih pakan hidup, dia tidak capek mengejar-ngejarnya. Kalau kandangnya agak kecil kan, kalau babyan dia karena teh nggak ngejar-ngejarnya nggak terlalu jauh. Kalau seperti ini kan dia pasti akan capek. Nah, seperti biasa tisunya wangi atau yang ini. Nah, seperti biasa tisunya kita basahin dulu ya. Ya, gitu. Iya. Nih, seperti biasa tisunya kita basahi. Kita semprot. Dikompa dulu belum? Kompa. Karena ini semprotan kompa. Nah, jadi jangan terlalu basah ya, segini pun cukup. Yang penting ini hanya untuk untuk sementara atau karena untuk beberapa hari lah.
karena si leopard gecko ini sebetulnya kandangnya dia tidak harus lembabnya, Bal. Siap. Nih kita lihat buka ya. Kita bukanya pelan-pelan soalnya kalau anak seperti ini biasanya dia wow. Nah, ini telur leopard gecko juga. Ini telur leopard gecko. Nah, kalau yang ini telur kura-kura nih, satu. Ini nggak tahu bener nggak tahu bener. Nggak tahu bagus atau tidak telur kura-kura ini. Wah, kan dia kalau anakan dia pasti galak. Wah, kan galak banget kalau pertama menetas. Kecil-kecil galak. Nah, jadi kumaya mindahkeunnya dipegang tangan pun sebetulnya nggak apa-apa kalau kitanya hati-hati mah harus hati-hati sih. Jangan paduai. Nih kita pakai tisu dulu banyak. Soalnya takutnya dia berontak. Oh, wow, gigit-gigit. Dia takutnya berontak dan ekornya leopard gecko ini dia sangat rawan sekali putus. Makanya kita harus hati-hati memindahkannya. Dia mangap-mangap terus. Wah. Nah, kita bersihkan dulu si medianya ini atau si perlitnya ini agar bersih. Takutnya kan tuh. Lihat ke baju-baju saya. Celana tuh. Baju. Kan baju ya dia pakai baju. Nah, lihat dia mangap-mangap kan. Lihat. Ini anakan leopard gecko yang baru menetas, dia pasti galak seperti, tapi tidak semuanya ya. Yang itu aja dia tidak galak atau saya tidak tahu soalnya belum dipegang. Nanti lihat aja. Dan memang untuk anakan seperti ini dia biasanya sangat galak sekali karena kan mungkin dia baru keluar. Jadi belum tahu hal apapun. Nah, sudah bersih seperti ini, kita simpan aja di sini. Nah, ini satu lagi. Nah, kalau satu lagi ini kayaknya agak santai nih, cuman dia agak kotor. Tuh, jadi kita bersihkan dulu. Nah, untuk pemberian makan si leopard gecko yang baru menetas ini, dia tidak langsung diberi makan tapi dia nggak seperti ular harus menunggu ganti kulit pertama ya. Nggak seperti ular harus menunggu ganti kulit pertama. Yang penting dia sudah cadangan makanan dia habis atau dia sudah pup 1 atau 2 kali lah. 1 kali pup biasanya dia udah mau makan atau udah mau diberi makan. Tapi ada juga yang sampai 2 kali pup dan 3 kali pup dia baru mau makan makanannya. Dan makanan untuk si baby seperti ini biasanya saya kasih hileunan sih ngaranna teh. Eta teh ulat Hongkong. Ulat Hongkong atau Jerman? Dubia. Hongkong dubia gede. Ulat Hongkong tapi biasanya ada juga yang nggak mau langsung makan si utuh-utuh, biasanya nggak mau makan utuh-utuh. Jadi kita memancingnya dengan cara memutuskan ulat Hongkongnya agar tercium bau amis. Biasanya dia akan mau. Selain ulat Hongkong juga bisa diberi jangkrik sebesar ini, tapi jangkriknya disesuaikan ya. Kepalanya sebesar ini, jangkriknya harus sekecil ini tah. Pokoknya disesuaikan saja. Nah, lihat. Untuk ulat Hongkong atau jangkrik yang mau diberikan ke leopard gecko, bagusnya dilumuri dulu kalsium atau juga bisa tulang sotong. Nah, teman-teman, ini seperti ini pun udah cukup dan nanti tinggal diberi tutup aqua untuk dia minumnya tuh. Tutup aqua, lain tutup aqua hungkul dipakai air ya. Pakai air untuk dia minumnya dan sudah cukup disimpan saja. Nah, ini disimpan dan sekarang kita memindahkan si telur yang baru keluar ini nih. Jadi ada yang menetas, ada yang melahirkan brojol. Tuh lihat, ini diacak-acak euy. Si gecko ini ibu yang tadi, gecko ini ibunya yang tadi. Jadi ini satu leopard gecko bisa mengeluarkan banyak telur, tapi paling hanya dua seperti itu. Ini masih ada atau tidak kita lihat. Nah, ini sih udah habis sih, tapi nggak tahu biasanya
beberapa minggu juga dia suka naon ngaranna teh ovulasi deui. Nah, cara memindahkan atau menetaskan telurnya, menginkubator telurnya lah. Oh, ini yang tadi nih belum dibuang nih. Ini telur yang tadi nih udah menetas tuh. Udah sobek. Tuh, 2 buang. Nah, si telur ini dia tidak boleh terbolak-balik atau digulang-guling ya. Nah, misalkan ini kan kayak gini ya. Dia posisinya seperti ini. Dan pas dipindahkan pun dia harus seperti ini. Pulpen mana yang geus leungit deui wae aing mah. Nah, pas dipindahkan pun ini seperti ini. Nah, ini yang kemarin nih, ini yang pertama nih. Bagus enggak ya? Yang kedua ini, yang pertama tadi sudah menetas. Ini yang kedua beda seberapanya? Berapa minggu? Seminggu 2 mingguan ya. Tuh yang kedua ini untuk 2 mingguan. Tanggal 2 nepi ke tanggal 7 tuh hanya beda beberapa hari. 2, 3, 4, 5, genep 7. 6 hari, hanya beda 6 hari dia brojor lagi yang ini. Dan ini beda. Nah, kalau yang ini bedanya bedanya jauh kalau yang ini. Nih kalau yang ini jauh banget bedanya, yang terakhir tuh telurnya juga dia kecil panyesaan meureun. Tapi biasanya jika kita inko beberapa hari dia akan membesar seperti ini. Kalau ini bukan gecko ya, ini kura-kura. Kura-kura ninja. Kura-kura ninja. Nah, kenapa saya memakai ngaranna teh? Kawat. Nah, kawat ini agar si telur ini tidak bersentuhan langsung dengan Telur lainnya. Dengan si perlitnya. Karena kita di sini tidak pakai pengukur kelembaban atau pengukur suhu, jadi langsung brak wae. Takutnya si perlitnya ini terlalu basah. Nanti kalau terlalu basah akan berjamur. Nah, kita antisipasi dengan memakai kawat ini. Jadi kan ada perengganganan, nggak langsung menyentuh si perlit. Kalau terlalu basah pun jadi aman lah intinya. Tuh. Jadi kalau teman-teman misalkan mau nginkub, lebih baik nih wadah semprot ya, perlit wadah semprot. Nah, nanti sama teman-teman kalau udah disemprot, diremas seperti itu, digenggam sampai si airnya pada keluar, maksudnya si air yang di sininya jadi pada menetes. Nah, yang di kepalan ini masukkan langsung ke wadah seperti ini, dan teman-teman ulang seperti itu sampai secukupnya, sampai yang perlit untuk dibutuhkan. Bisa juga kalau di kilo bisa di gram lah. Kalau di gram rumit sih, saya lebih suka memakai seperti yang digenggam itu. Yang digenggam. Jadi air jangan sampai air banyak banget. Kan kalau dikepal gini dia otomatis akan keluar sendiri airnya dan nanti dikesinikan tuh. Sebetulnya sama aja sih penetasan menginkubasi penetasan gecko sama ular-ular lainnya nggak jauh beda lah. Intinya kalau teman-teman udah punya basic atau udah pernah menetaskan telur ular, pasti telur gecko pun akan bisa. Dan menetasnya pun dia paling hanya ini aja. Yang tadi yang pertama ini, yang ini dia tanggal 2 bulan 7 berarti 63 harinya, 63 hari. Bener sok 63 hari, sok wae hitung. 63 hari dia menetasnya. Kadang saya pernah juga kita yang pertama itu nggak sampai 2 bulan ya, hanya sebulan setengahan ya. Hanya sebulan setengah lebih lah. Hanya 45 harian gitu, 45 47 dia udah menetas, tergantung suhu kita juga sih. Tapi saya hanya memakai suhu ruangan, nggak harus seperti kelembaban sekian. Intinya jangan terlalu basah. Dan jika teman-teman tidak ada pengukur suhu atau pengukur kelembaban, saya memakai ini jadi antisipasi untuk tidak langsung bersentuhan sama si perlit ini.
Jika terlalu basah kan kalau bersentuhan langsung biasanya akan menimbulkan jamur-jamur di telurnya. Dan itu sangat mengganggu sekali kepada telurnya, bahkan bisa tidak menetas atau embrio tidak akan berkembang baik. Dan biasanya menetas pun akan ada kecacatan karena dia diganggu oleh jamur. Jadi embrionya tidak berkembang baik. Iya. Mungkin apalagi? Guys, coba. Hanya seperti ini dan kita ini airnya tumpah woy. Dan untuk mengantisipasi kelembabannya kita kasih belum di kompak. Kita kasih air di pinggirnya gini. Sudah. Dan ditutup rapat-rapat dan dikembalikan ke box styrofoamnya. Nah, sudah mungkin cukup sekian ya. Nih, lihat dulunya. Tuh, ini anakannya nih. Siap, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.